Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Kolbu. Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ia adalah potongan nyata dari sejarah gelap tanah Jawa. Sebuah cerita yang diwariskan dari bisikan para empu tentang dua pendekar sakti yang berdiri di dua sisi dharma. Inilah kisah api dan keabadian. Ajian Lebur Saketi melawan ajian Rawa Rontek. Mentari menggantung rendah di ufuk barat. Cahayanya merah keemasan, membakar langit Majapahit, dan menumpahkan bayangan panjang di Padang Karam, sebuah tanah sunyi yang jarang disentuh manusia. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah dan asap dupa tua. Burung-burung hutan terdiam, seolah alam tahu akan terjadi peristiwa yang tak biasa. Di tengah padang itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Yang pertama adalah Ronggo Bayu. Tubuhnya tegap, sorot matanya dingin dan dalam. Jubah kelabunya berkibar tertiup angin petang. Di dada kirinya tergurat rajah merah berbentuk trisula api, tanda ajian Lebur Saketi, ilmu pamungkas warisan Empu Garuda Yaksa. Ajian yang konon mampu melebur raga musuh menjadi abu hanya dengan satu hentakan telapak tangan. Berhadapan dengannya berdiri Mahesa Layon. Tubuhnya kekar, matanya tajam seperti mata harimau di malam hari. Ikat kepala merah darah melingkar di dahinya. Di punggungnya tergantung keris pusaka bertangkai gading. Namun senjata itu tak pernah ia cabut. Mahesa adalah pengembara, murid dari pendeta Breanda, pemilik ajian terkutuk sekaligus suci, Rawa Rontek. Ilmu yang membuat pemiliknya tak dapat mati. Setiap luka akan pulih. Setiap kematian hanyalah jeda. Tubuhnya akan bangkit kembali selama dharmanya belum selesai. Mereka tidak langsung bertarung. Hening menyelimuti padang karam. Hanya suara dedaunan dan detak jantung yang saling menantang. Jadi ini jalan yang kau pilih, Ronggo? Ucap Mahesa Layon pelan. Ronggo Bayu mengangguk perlahan. Dharma telah pecah di antara kita, Mahesa. Kau membela raja yang telah keluar dari jalur kebenaran. Aku datang untuk menegakkan keadilan sejati. Mahesa menghela napas panjang. Aku masih percaya pada roda karma. Siapa kita menghakimi raja, jika bukan Tuhan yang memutar takdir? Ronggo menatap lurus. Kalau begitu, biarlah tanganku yang menjadi ujung takdir itu. Tanpa aba-aba. Duar! Ronggo Bayu menghentakkan kakinya. Tanah bergetar. Gelombang panas menyapu padang karam. Rumput terbakar. Udara seperti terbelah. Ajian Lebur Saketi dilepaskan. Tanah tempat Mahesa berdiri mencair seperti lilin. Api menjilat ke langit. Namun, dari balik nyala api itu, Mahesa Layon muncul. Utuh, tak terluka, bahkan debu pun tak menempel di tubuhnya. Ia tersenyum tipis. Rawa Rontek bukan sekadar kebal, katanya, tenang. Ini adalah kutukan panjang. Bahkan kematian pun tak mampu menghentikannya. Ronggo Bayu mengerutkan kening. Ia tahu, lawan di hadapannya bukan pendekar sembarangan. Sekali lagi ia menyatukan tangan. Mantra kuno mengalir dari bibirnya. Rajah di dadanya menyala lebih terang. Telapak tangan Ronggo menghentakkan tanah. Ajian Lebur Saketi dilepaskan sepenuhnya. Tanah retak, batu mencair, udara bergetar seperti disayat. Tubuh Mahesa Layon hancur menjadi abu. Debu beterbangan diterbangkan angin sore.
padang karam kembali sunyi. Ronggo Bayu menarik napas, seolah pertarungan telah usai. Namun, dari balik kabut senja, terdengar langkah kaki. Satu langkah, dua langkah. Dari arah barat, tubuh Mahesa Layon muncul kembali. Utuh, wajahnya tetap tenang. Kita bisa bertarung berabad-abad, Ronggo, tapi kau takkan bisa mengalahkan Dharma yang abadi. Untuk pertama kalinya, keraguan menyelinap ke hati Ronggo. Bukan karena takut mati, melainkan karena ia sadar, ajian lebur saketi hanya menghancurkan tubuh. Sedangkan Mahesa telah melepaskan ikatan antara hidup dan mati. Namun Ronggo tak bisa mundur. Ia telah bersumpah atas nama leluhur dan negeri. Di kejauhan, lonceng kumpil berdentang. Langit mulai menggelap. Kabut turun perlahan menyelimuti padang karam. Pertarungan dua kekuatan baru saja dimulai. Dan di balik langit yang muram, para dewata menyaksikan dengan getir. Sahabat Nurkolbu, inilah awal dari benturan besar antara api dan keabadian. Namun, pertarungan itu bukanlah awal. Ia hanyalah ujung dari jalan panjang yang dipenuhi kutukan, sumpah, dan pengorbanan. Pada episode ini, kita akan membuka tirai masa lalu, mengungkap bagaimana dua manusia berubah menjadi wadah ajian terlarang. Inilah kisah kutukan para pendekar. Kabut malam turun perlahan menyelimuti padang karam. Pertarungan mereda, namun takdir belum selesai. Mahesa Layon berdiri di bawah pohon bodi tua di tepi padang. Ia menutup mata, bersila. Napasnya teratur, namun darah di tubuhnya tak pernah benar-benar kering. Ajian rawa rontek terus berdenyut di dalam raga. Dalam keheningan itu, kenangan lama muncul dari dasar sukma. Puluhan tahun silam, Mahesa hanyalah seorang anak gembala di lereng Gunung Lawi. Ibunya seorang pemintal benang di dusun Pagedangan. Ayahnya tak pernah ia kenal. Namun ibunya pernah berbisik pelan. Ayahmu bukan manusia biasa, nak. Ia datang dari api langit dan pergi bersama kabut pagi. Suatu malam, petir menyambar puncak gunung tanpa hujan. Angin membawa suara yang tak dimengerti telinga manusia. Dari balik hutan pinus, muncul seorang pertapa berjubah hitam keperakan. Ia tak berjalan, tubuhnya melayang sejengkal di atas tanah. Penduduk desa menyebutnya Bremandasura, penjaga gerbang antara dunia kasar dan dunia gaib. Tanpa bicara, ia menyentuhkan jari ke dahi Mahesa kecil. Dalam sekejap, langit terbelah, lautan menyala. Sosok-sosok bercahaya duduk bersila di atas teratai raksasa. Mahesa dibawa masuk ke dalam hutan, ke sebuah gua di perut bumi. Di sanalah ia menjalani tapa brata, 7 tahun. Tanpa bicara, tanpa makanan duniawi, ia hidup dari hawa dan cahaya. Di sanalah tubuhnya diisi ajian rawa rontek, ilmu yang menjadikannya tak dapat mati. Namun sebelum menghilang, Bremandasura memberi peringatan. Rawa rontek adalah anugerah dan kutukan. Kau tak bisa mati selama dharmamu belum selesai. Tapi jika kau menyimpang, kau akan mati dan hidup kembali setiap hari, hanya untuk menderita. Sementara itu, di sisi lain gunung, seorang pemuda lain menempuh jalan yang tak kalah gelam. Namanya Ronggo Bayu. Ia lahir dari keluarga Brahmana, keturunan Empu Garuda Yaksa, penjaga pustaka ajian kerajaan. Sejak kecil, Ronggo dididik dalam Weda dan Tantra. Jurus halus dan ilmu kejawen tingkat tinggi mengalir di nadinya. Namun Ronggo menyaksikan sesuatu yang meretakkan batinnya.
Raja-raja mulai melupakan leluhur. Saudagar asing dijadikan sekutu. Pajak mencekik rakyat. Empu dibunuh diam-diam jika menolak membuat senjata. Dalam hatinya, Ronggo percaya Majapahit telah menyimpang dari Dharma. Pada usia 25 tahun, ia melakukan dosa terbesar seorang Brahmana. Ia mencuri kitab rahasia Lebur Saketi dari pustaka suci Candi Tikus. Ia melarikan diri ke gunung, menjalani laku, tapa ngalong, tapa kungkum, dan tapa geni selama 7 tahun. Api membakar raganya, air mengikis batinnya, kesunyian melumat jiwanya. Tubuh Ronggobayu menjadi wadah penuh bagi ajian Lebur Saketi.